Nah pagi ini saya akan bicara firman Allah lanjutan-lanjutan berita Natal. Begitulah saudara, berseri terus berita Natal dari ayat-ayat Natal yang ada. Pagi ini saya mau bicara tentang Yesus adalah jawaban. Langsung kita buka ayatnya, Matius pasal yang ke-1 pada ayat yang ke-18 sampai dengan ayat 21. Matius pasal 1 ayat 18 sampai 21. Saudara, mari kita baca ayat ini berganti-gantian ya. Saya baca ayat yang ke-18, saudara 19, begitu nanti 21-nya baru sama-sama kita membaca. Saya baca ayat 18. Begini kata firman Allah. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, serta ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Teruskan ayat 19. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Ayat 20, saya baca begini. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ayat 21, mari sama-sama kita membacanya 2 dan 3. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Sekali lagi, kalau Anda suka mencatat, catat ini firman Allah, siapkan catatan, pensil atau bolpen saudara. Tema kita pagi ini adalah Yesus adalah jawaban. Mungkin saudara berpikir begini, Yesus lahir ke dunia, dia menjadi jawaban untuk keselamatan dosa kita. Mungkin saudara berpikir begini bahwa Yesus itu menjadi jawaban untuk pengampunan dosa kita. Mungkin saudara berpikir begini bahwa Yesus lahir ke dunia bahkan mati untuk kita, berikan dirinya adalah untuk menjadi jawaban pertobatan kita, keselamatan kita dan lain sebagainya. Tapi saudara mesti percaya juga bahwa Yesus datang ke dunia, diberikan kepada kita, lahir ke dunia. Sebetulnya dia menjadi jawaban buat apa saja, mau kesulitan, mau kesukaran, mau kebutuhan kita, tantangan kita apa saja. Yesus adalah jawabannya. Mari kita akan selidiki dalam Alkitab dari kisah seputar Natal. Natal sebuah realita. Natal sebuah perjalanan kehidupan yang nyata. Saudara ya, dari tokoh-tokoh seputar Natal. Dan kita lihat Yesus menjadi jawaban yang pertama adalah bagi Yusuf. Lalu kemudian juga bagi Maria, bahkan bagi tokoh-tokoh yang lain. Tapi kita pelajari yang pertama, Yesus itu menjadi jawaban buat Yusuf soal apa? Buat kebingungan di hatinya, buat kegalauan hatinya Yusuf. Mari kita lihat di ayat yang ke-18. Yusuf galau soal apa? Ya, mari kita lihat ayat 18 dalam ayat ini. Mari sama-sama kita membacanya. 1, 2, dan 3. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Saya ingin ulang sekali lagi ayat ini. Saya berharap lewat pembacaan yang saya ulang sekali lagi, Anda bisa menangkap sesuatu di hati saudara tentang berita Natal ini. Ada seorang yang bernama Yusuf, dia sedang galau hatinya, tetapi lewat kelahiran Yesus, kedatangan Yesus di tengah-tengah mereka berdua, itu Yesus jadi jawaban buat kegalauan, kebingungan di hatinya Yusuf. Dan saya percaya pagi ini juga saudara yang galau, saudara yang lagi kacau hati saudara, yang bingung hati saudara untuk memutuskan sesuatu, untuk mendapatkan jawaban dalam hidup saudara. Lewat Natal, berita Natal ini, saudara mendapatkan jawaban dalam hidupmu. Galaumu ada jawaban dan sirna di hidup saudara. Saya baca ulang di ayat yang ke-18 dikatakan begini. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut.
pada waktu Maria ibunya dikatakan bertunangan, jadi belum menikah, masih bertunangan dengan Yusuf, ya. Ternyata ia mengandung, jelas saya ulang, ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus. Sebelum, catatan pentingnya adalah mereka, itulah Yusuf dan Maria yang ada ikatan pertunangan, hidup sebagai suami istri. Sebelum mereka berhubungan badan sebagai suami istri, Alkitab, Maria mengandung oleh Roh Kudus. Ya, hari-hari ini ayat ini sedang banyak menjadi pembahasan banyak hamba Tuhan, saudara ya. Banyak perbedaan tentang mengandung oleh Roh Kudus, ya. Tetapi tidak terbantahkan. Orang boleh membantah, hamba Tuhan boleh punya pandangan yang macam-macam. Tapi jelas ayat ini berkata yang dikandung itu adalah pribadi Yesus, ya. Dan itu adalah hasil dari perbuatan kuasa Roh Kudus, gitu ya. Yesus lahir ke dunia lewat kandungan Maria, itu mengandung dari Roh Kudus, ya. Sekarang ada pengajaran mengatakan yang dikandung itu adalah Roh Kudus juga, gitu ya. Lagi heboh kan di YouTube, saudara ya, dari seorang ahli bahasa Ibrani, gitu ya. Tapi kita percaya ada Tritunggal Allah. Saya mau bilang sama saudara, kalau sampai orang Kristen keluar gitu mencabut ketritunggalan Allah dalam dirinya, engkau bukan Kristen lagi, saudara ya. Namanya Kristen itu sangat esensi, percaya kepada ketritunggalan Allah. Jangan lupa, engkau cabut salah satu Tritunggal dalam hidupmu, saya mau katakan, kamu pasti bukan Kristen. Namanya Kristen, dasarnya mesti kuat. Kita percaya kepada Tritunggal Allah yang esa. Allah Bapa, Allah Anak itulah Yesus, dan Allah Roh Kudus. Ada harus bedakan antara Yesus dengan Roh Kudus, hal yang berbeda. Kita belum bahas ini, tapi mari perhatikan dengan baik. Dalam ayat ini dikatakan Maria sebelum menikah, hubungan suami istri dengan Yusuf, dia udah mengandung oleh Roh Kudus. Nah, dalam ayat 18, latar belakangnya saya ceritakan sedikit. Kalau Anda baca di ayat-ayat sebelumnya atau dilengkapi dalam Injil Lukas, begitu ya. Waktu itu Maria ketika malaikat datang kepada dia, baca versi Injil Lukas, malaikat bilang bahwa kamu akan mengandung oleh Roh Kudus. Kamu dapat kasih karunia Allah. Lalu malaikat katakan, seperti saudaramu sepupu Elisabet yang mandul itu, dan dia mengandung juga seperti engkau. Ya, itu karena pekerjaan Roh Kudus. Maria dengar itu. Oh, Elisabet yang sudah tua umurnya, yang mandul dikatakan mengandung. Dia pun belum menikah dikatakan mengandung. Ini mujizat. Makanya setelah dia dapat berita dari malaikat, dia pergi ke pegunungan Yudea. Kemana dia? Ke rumahnya Elisabet dan Imam Zakaria. Kurang lebih Alkitab katakan Maria pergi di pegunungan Yudea, tinggal di rumahnya Elisabet Zakaria 3 bulan lamanya. Ya, nah ketika pulang kembali ke Nazaret, bertemulah Maria dengan tunangannya di ayat 18 ini. Itu latar belakangnya. Ada bayangkan saudara yang Maria yang tadinya belum mengandung berangkat ke Yudea, pulang mengandung saudara ya. Ya kurang lebih umuran 3 bulan seperti itu. Udah mulai kelihatan saudara ya. Atau bagaimana Yusuf bisa tahu itu tunangannya mengandung. Tetapi dia tidak tahu bahwa tunangannya Maria mengandung oleh Roh Kudus. Coba Anda bayangkan kalau Anda adalah pemuda yang bernama Yusuf. Saya yakin hatimu galau. Saya yakin hati yang namanya Yusuf jadi kebingungan dia. Galau itu bahasa modern, bahasa kekinian. Kalau saya pernah baca dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, galau itu artinya hati yang bingung. Hati yang kacau, hati yang lagi susah, hati yang lagi sedih, pikiran kacau dan bingung. Karena mengalami sesuatu hal. Itulah yang terjadi pada seorang muda yang bernama Yusuf. Dia kebingungan, dia susah, campur sedih, galau hatinya. Kenapa? Melihat mendapati tunangannya mengandung sebelum mereka menikah. Kalau orang jadi Yusuf akan berpikir, wah selingkuh Maria. Maria gak setia, Maria sudah berselingkuh berbuat zina dengan pemuda lain. Mari berpikir secara logika, secara logik. Bab orang mengandung, orang hamil itu pasti karena hubungan suami istri. Itu logikanya. Yusuf pun berpikir secara logika. Siapa yang sudah membuat calon istrinya itu mengandung. Dia pasti berpikiran yang sama dengan kita. Makanya dia bingung. Tetapi puji Tuhan saudara ya, di tengah-tengah kegalauan yang terjadi pada Yusuf,
Allah intervensi kepada Yusuf. Allah datang kepada Yusuf lewat mimpi. Nanti kalau kita baca lewat mimpinya Allah berkata, gak usah takut, ambil Maria menjadi istrimu. Dia mengandung oleh Roh Kudus. Dapat jawaban, galau dapat jawaban. Saya gak tahu pagi ini apa yang menjadi kegalauan saudara. Adakah di masa bulan Desember, di masa raya Natal, sukacita Natal datangnya Yesus ke dunia ini, kita peringati sekarang. Ada di antara saudara sedang galau hatimu, engkau bingung, engkau susah, engkau cemas menghadapi situasi yang terjadi dalam hidup saudara. Macam-macam loh orang bisa galau. Orang, maaf kata ya, cuman ngomong ya. Orang ketika umurnya merasa cukup untuk menikah, tetapi belum juga dapat pasangannya. Cukup umur menikah belum dapat jodohnya. Orang bisa galau loh, orang bisa gelisah. Atau orang sudah punya pasangan tapi pasangannya pergi tinggalkan dia. Orang bisa bingung dan jadi galau. Atau saudara sudah menikah. Atau saudara sudah berumah tangga. Punya istri, suami, punya anak. Tapi kontraktor terus, ngontrak terus. Alias belum punya rumah sendiri. Anda nabung-nabung terus untuk beli rumah. Tapi sampai sekarang udah puluhan tahun saudara kumpulin duit, nabung segala macam. Anda berkata, saya galau pendeta, saya bingung pendeta. Sampai sekarang juga saya belum bisa kebeli itu rumah. Galau juga loh. Ada banyak sebab, orang punya utang, gak bisa bayar-bayar juga puluhan tahun. Orang juga bisa galau. Punya anak pemberontak, orang jadi galau. Penyebab orang bingung, penyebab orang jadi cemas, khawatir, galau, susah, sedih. Banyak hal yang bisa menyebabkan orang jadi sedih dan galau. Orang di PHK, orang kehilangan pekerjaan. Bahkan ketika orang sakit, didiagnosa dokter, lu sakit ini. Orang bisa galau, berpikir yang buruk, jadi susah dan sedih. Tahu-tahu dia nangis, orang bisa stres hadapi ini. Mari kita tiru Yusuf. Bagaimana dia mendapatkan jawaban dari kegalauan hatinya. Karena percayalah, Natal kelahiran Tuhan datang dalam hidup kita. Itu memberikan jawaban dalam kebingungan, kegalauan hati dan hidup kita. Mau dapat jawaban saudara? Ya, dapat tuntunan dari Tuhan. Mari, gak cukup sekedar Yesus lahir di hidup kita. Saya percaya sejak kita percaya pada Yesus, seperti Maria, Yesus ada dalam kandungan. Seperti itulah Yesus sudah di hati kita, di hidup kita. Tapi ada langkah yang penting. Gak cukup kita hanya berkata, saya percaya pada Yesus. Saya percaya Yesus ada dalam kehidupan saya. Seperti Yesus ada dalam kandungan Maria. Seperti Yusuf ada bersama dengan Yusuf. Tetapi mari kita pelajari pagi ini. Kita selidiki bagaimana seorang Yusuf yang galau mendapat jawaban dan jalan keluar daripada Tuhan. Hilang galaunya, hilang bingungnya. Mari kita lihat dari beberapa ayat yang ada, ayat 19 dan ayat yang ke-20. Ayat 19 katakan, kenapa Yusuf dapat jawaban dari kegalauannya dari Tuhan? Sebab Yusuf adalah seorang yang tulus hatinya. Mari kita lihat ayat 19, saudara ya. Saya baca ayat ini ya, ayat 19. Dikatakan begini, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya, tunangannya sebetulnya ya. Di muka umum ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Ada kata cerai, sebetulnya masih bertunangan tapi ada kata cerai. Kenapa? Karena pertunangan di Yahudi itu satu tingkatan yang sudah seperti suami istri. Hanya kurang satu, gak boleh hubungan suami istri. Itu saja gak boleh. Tapi ikatannya sudah kayak diberkati, udah suci, udah kudus itu saudara ya. Kurang lebih seperti itulah. Mungkin lain waktu kita bicara khusus tentang pertunangan yang ada di Yahudi. Tapi kurang lebih seperti itu keadaan pertunangannya. Seperti udah kayak resmi, gak boleh pisah. Tetapi hari itu terjadi insiden gitu. Yang bikin Yusuf jadi bingung gitu. Tetapi kita lihat dalam kebingungannya dia dapat jawaban. Kunci yang pertama, karena Yusuf itu orang yang tulus hatinya. Orang yang menjaga hati tetap tulus. Dari mana kita tahu orang yang bernama Yusuf adalah orang yang jaga hati betul? Karena kita lihat kalau misalnya Yusuf seorang yang gak jaga hati, hatinya gak tulus dijaga seperti itu. Karena ingat Amsal 4 ayat 23 dikatakan jagalah hatimu ya dengan begitu rupa ya, dengan siap siaga selalu. Karena dalam hati kita dikatakan terpancar kehidupan.
Kita mesti jaga hati kita. Yusuf seorang yang jaga hatinya tulus hati. Meskipun dia hadapi masalah di situ. Yang bikin emosi bisa meledak. Yang bisa bikin dia marah. Sebab tunangannya mengandung. Tapi dia jaga hati tetap tulus. Kalau dia nggak jaga hati, wah dia bisa murka besar gitu istilahnya. Dia akan maki-maki Maria di depannya yang sedang mengandung perutnya. Dia bisa maki-maki dengan sumpah serapah. Kata-kata yang buruk kebun binatang dia bisa keluar semua. Tetapi itu nggak keluar sama Yusuf. Atau mungkin yang paling bagus dia nggak maki-maki. Dia diam-diam misalnya langsung pergi ke mahkamah agama misalnya. Lapor, Maria sudah hamil mahkamah agama. Saya belum menikah sama dia. Dia hamil sama laki-laki lain. Dia berbuat zina. Anda tahu hukuman yang ada di Israel pada waktu itu adalah hukuman dilempar batu, dirajam sampai mati. Tetapi itu pun tidak dilakukan sama Yusuf. Walaupun itu mungkin yang lebih baik yang dia bisa lakukan. Ya nggak usah maki-maki lah, nggak enak begitu. Kesian Maria nanti dia nangis atau bagaimana. Atau diam-diam dia lapor ke mahkamah agama. Habis juga Maria. Tetapi itu tidak dilakukan oleh Yusuf. Yusuf meskipun hadapi masalah besar, tunangannya mengandung dan dia tidak tahu mengandung karena Roh Kudus, dia tetap jaga hatinya tetap tulus. Dia nggak balas istilah saja dalam tanda kutip, jahat dengan jahat. Saudara, kalau Anda mengalami masalah di PHK, ada orang yang berbuat tidak baik kepada saudara, yang menyebabkan saudara mengalami kerugian, yang menyebabkan job pekerjaan saudara hilang. Anda mesti dapat job tapi hilang job saudara. Harusnya dapat untung tapi buntung Anda rugi. Karena perlakuan orang seperti itu pun yang terjadi sama saudara. Ingat, tetap jaga hati saudara. Hari ini saudara mungkin mengalami masalah karena perbuatan orang. Orang yang nyakiti hati saudara membuat Anda mengalami kerugian. Namamu jadi buruk karena difitnah orang. Ingat Alkitab katakan tetap jaga hati saudara. Mau dapat jawaban gak dari Tuhan? Kenapa begitu jaga hati? Tuhan lihat hati. Ingat 1 Samuel 16. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Makanya pentingnya kita jaga hati, tetap tulus hati. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Jangan balas kesalahan dengan kesalahan. Sebab dua kesalahan tidak pernah menghasilkan kebenaran. Percuma. Tetap jaga hati. Yusuf kenapa dalam kebingungannya, galau, sedih, susah, dibilang stres barangkali dia. Tapi tetap jaga hatinya tulus. Dia gak maki-maki Maria. Dia gak balas dengan hal yang jahat sama Maria. Tapi dia diam. Mungkin dia berdoa kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Bahkan yang kedua kita belajar. Lihat ayat yang ke-20 dikatakan begini. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu. Mempertimbangkan. Jadi ketika dia galau, ketika dia bingung. Dia punya pertimbangan gitu. Kalau aku buat ini benar apa salah ya. Punya pertimbangan. Kalau Anda sedang punya masalah, lagi bingung, lagi galau. Saya kasih pesan. Jangan bikin keputusan-keputusan yang penting. Nanti yang rugi adalah saudara. Bikin hancur, bikin masalah lagi nanti. Timbul dalam rumah tangga, dalam pekerjaan saudara. Jangan buat keputusan yang penting ketika Anda lagi bingung, lagi galau. Punya pertimbangan. Yang pertama, gak cukup hanya tulus hati. Tapi punya pertimbangan. Jadi Yusuf ini punya pertimbangan saudara ya. Apakah dia buat ini, apa dia buat itu. Kalau aku buat ini benar apa salah? Berkenan gak kepada Tuhan? Ini dosa atau berkenan sama Tuhan? Dia pertimbangkan baik-baik. Gak gerusa-gerusu kata orang Jawa. Gak sembarangan dia bertindak. Mari menghadapi situasi yang sukar. Kita lagi bingung. Ingat, Anda bertindak jangan sembarangan. Pertimbangkan dulu. Kembalikan kepada firman Allah. Kembalikan kepada Tuhan. Tuhan berkenan atau tidak? Itu hal yang penting yang kita mesti kerjakan dalam kehidupan kita. Dan karena sikapnya inilah saya baca lengkap ayat 20. Atau kita kembali ulang sama-sama baca ayat yang ke-20. 1, 2, dan 3. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud,
Janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Dapat jawaban clear, galaunya hilang. Nanti kalau Anda baca di ayat 21 sampai jelas diterangkan, sirna itu galau. Itu nanti Maria akan mengandung seorang anak laki-laki. Dan engkau akan memberikan dia nama Yesus. Karena dia yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Sampai A sampai Z dijelasin sama Tuhan. Enggak ada yang ditutup. Enggak ada yang rahasia. Dibuka semua sama Tuhan. Sehingga galaunya Yusuf hilang sama sekali. Dia percaya ternyata begini, di balik semua peristiwa yang terjadi, di situ ada rencana Tuhan. Makanya jangan sembarangan ambil keputusan. Anda jangan ngomel dulu juga, jangan bersungut-sungut dulu. Percaya bahwa di balik semua peristiwa yang kita alami, seperti peristiwa yang dialami oleh Maria, seperti peristiwa yang dialami oleh Yusuf, di balik peristiwa yang tidak menyenangkan secara manusia daging, ternyata Tuhan punya rencana yang besar. Tuhan ke depan punya rencana ilahi yang luar biasa. Yang terjadi sekarang itu ke depan bawa terobosan besar. Bawa perkara besar, berkat besar sama saudara. Makanya jangan ngomel dulu. Jangan serang dulu sama orang. Jangan balas kejahatan sama orang. Tetap jaga hatimu. Hati percaya, hati tulus sama Tuhan. Tidak ngomel. Bahkan punya pertimbangan yang baik. Semua kembali kepada Tuhan. Perbuatan kita, perkataan kita, tindakan kita tetap benar seperti kata firman. Tidak menyimpang. Maka saya percaya, apa sih kegalauan saudara di akhir tahun ini yang bikin Anda bingung? Tentang perjodohan kah? Tentang kegelisahan, tentang pekerjaan, nanti saya mau kerja apa? Saya percaya hari ini bulan Natal, bulan penuh mujizat. Natal bulan penuh berkat. Yang kita peringati di akhir tahun di masa-masa sulit ini. Saya percaya kegalauan, kebingungan saudara mendapatkan jawaban daripada Tuhan. Saudara, tentu Anda pernah dengar satu cerita ya. Walaupun cerita ini sering Anda dengar, ya ada banyak versi. Tapi ini sebetulnya true story. Seorang pembantu rumah tangga yang nyonyanya adalah seorang Kristen. Jadi satu kali ada pembantu rumah tangga ini mengabdi dari mulai remaja mungkin sampai umur 36 tahun dia mengabdi sama keluarga ini, saudara ya. 36 tahun sudah umur yang cukup menikah ya, tapi belum menikah bisa gelisah loh seseorang, apalagi wanita kan. Satu kali dia itu selalu ikut sama nyonyahnya pembantu ini. Saya cerita ya. Ketika ibadah diajak ke gereja, dia ikut ke gereja. Ya. Singkat kata, ketika di gereja pendeta khotbah Lukas 1:37 tentang berita Natal. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup lakukan besar dalam hidupmu. Si nyonya berkata amin. Pendeta berkata ya yang sukar bagimu gak sukar bagi Tuhan. Tuhan bisa pakai saudara semua untuk menjadi berkat yang besar bagi banyak orang. Dan nyonya berkata amin. Si pembantu liatin, si Iem saja namanya, sebutlah begitu. Liatin berkata amin amin itu nyonyanya. Sampai di mobil begitu pulang si Iem tanya sama nyonya. Nyonya, saya tadi lihat nyonya dengar khotbahnya Pak Pendeta tadi. Nyonya sukacita sekali berkata amin amin amin. Pak Pendeta berkata bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Tuhan bisa berkati saudara bahkan jadi berkat yang besar bagi orang lain. Ya nyonya kan kaya, nyonya kan duitnya banyak. Nyonya pasti bisa jadi berkat yang besar bagi banyak orang, bagi orang lain. Kalau saya apa bisa nyonya, saya Iem pembantunya nyonya jadi berkat yang besar bahkan diberkati Tuhan dengan cara yang luar biasa. Kata pendeta tadi bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Apakah Tuhan bisa berkati saya jadi berkat besar buat orang lain nyonya? Nyonyanya gak bisa jawab. Nyonyanya diem. Tentang si Iem. Iem berkata, nyonya kan tahu gaji saya berapa. Saya kan gak banyak uangnya nyonya. Apa bisa diberkati Tuhan bahkan jadi berkat yang besar? Nyonyanya gak bisa jawab. Tapi akhirnya dia jawab juga. Bisa Iem, asal kamu percaya kepada Tuhan Yesusku. Asal kamu percaya pada Tuhan Yesus. Firman Allah tadi katakan gak ada yang mustahil bagimu. Ya, si Iem amin amin amin. Saudara. Tapi rupanya perkataan di gereja firman Allah yang ditaburkan, juga perkataan nyonyanya di mobil, itu jadi benih yang tumbuh di hati si Iem.
Entah bagaimana, saya tidak tahu, pokoknya si Iem mulai muncul kepercayaan. Singkat kata, dalam versi cerita yang Anda pernah dengar barangkali, satu kali si nyonya ini kedatangan tamu dari Belanda, lagi liburan gitu di Indonesia. Ada insiden kecelakaan si menir Belanda ini. Kakinya mungkin retak, dibawa ke dokter, di gips, kursi roda. Si nyonya pesan sama si Iem karena nginep di rumah si nyonya. Ini masih kerabat dari kerabatnya, keluarga begitulah. Ya, nyonya katakan, Iem sepanjang menir Belanda di sini kamu yang rawat ya, keperluannya. Siap nyonya, dirawat saudara. Singkat kata sembuh, akhirnya pulang menir Belanda ke Belanda. Satu kali orang Belanda ditelepon sama nyonya ini. Saya boleh nggak bawa Iem ke Belanda? Lu untuk apa? Dia kan kerja di sini. Saya mau boyong dia ke Belanda, saya mau jadikan istri saya. Boleh nggak? Si nyonya berkata begini sama keluarganya di Belanda itu. Loh, jangan ngomong sama saya, ngomong sama si Iem. Boleh nggak ngomong sama si Iem? Boleh, dipanggil. Iem, ada yang telepon sama kamu dari Belanda. Iem bingung, orang dari Belanda siapa, dia gak punya kenalan. Ternyata menir Belanda yang dia rawat tadi telepon. Akhirnya singkat kata mengutarakan si menir Belanda. Iem, mau gak kamu aku bawa ke Belanda, aku jemput kamu. Untuk apa Tuhan? Aku jadikan kamu istriku. Menurut Anda, kira-kira apa jawaban Iem mau dijadikan istri sama orang Belanda ini? Pasti mau, bukan cuma mau. Mau, jawabannya panjang saudara ya. Mau dia bawa ke Belanda. Dan singkat kata dijemput dibawa Belanda. Dan akhirnya mereka menikah, ditentukan tanggalnya saudara ya. Ketika ditentukan tanggalnya pernikahannya, si Iem ini telepon sama nyonyanya. Tetap dia panggil nyonya. Nyonya, nanti saya akan menikah tanggal sekian, bulan sekian. Nyonya datangnya sama Tuhan, sama 2 anak nyonya semuanya. Nanti tiket saya yang bayarin. Saya kirim tiket pulang pergi buat nyonya sekeluarga. Saudara, singkat kata ceritanya begini dalam cerita ini. Ada lihat gak ada sesuatu pertolongan Tuhan, keajaiban Tuhan. Ini sebetulnya Iem galau juga. 36 tahun belum dapat jodoh. Tuhan kasih jodoh. Ternyata menir Belanda ini adalah seorang duda di Belanda yang kaya raya. Iem dapat berkat saudara ya. Bahkan apa yang dikatakan di gereja sama pendeta. Bahwa kamu bisa jadi berkat besar bagi banyak orang. Iem ngalami loh. Dia bisa jadi berkat buat nyonyanya. Bisa bayarin orang, bayangin. Jadi berkat orang bisa berangkat pulang pergi ke Belanda. Si Iem seorang pembantu rumah tangga. Yang tadinya dia galau, aduh kapan dapat jodohnya. Berkatnya double blessing saudara ya. Double porsi berkatnya. Karena kita percaya hari ini begini. Apapun situasi yang saudara hadapi, adakah kesukaran? Ingat, apapun masalahmu, apapun kerisauanmu, kebingunganmu, galaumu, Yesus adalah jawabannya. Gak cukup Yesus lahir di hati kita, ada di hati kita. Tapi ingat, jaga hatimu. Ya, tetap tulus hati, jaga hati. Setiap tindakan kita pertimbangkan sesuai gak dengan kehendak Tuhan. Kadangkala ketika orang tergencet oleh masalah, dihantam sama masalah, langkahnya langkah gak berkenan. Langkahnya bukan langkah firman, langkahnya bukan langkah perintah Tuhan. Itu yang membuat kita gak dapat jawaban dari Tuhan. Jadi nomor 1, hari ini kita mendapatkan jawaban. Tuhan sanggup tolong setiap kita. Yang kedua, Yesus jadi jawaban apa saudara ya? Yesus jadi jawaban bagi orang yang memerlukan berkatnya. Kita baca dengan cepat. Matius pasal 2 ayat 13 sampai 15. Saya baca ya ayat ini ya, perhatikan Alkitab saudara. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, lihat kalimat ini. Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Perhatikan ayat 14. Maka Yusuf pun bangunlah, apalagi diambilnya anak itu yaitu Yesus serta ibunya itulah Maria, malam itu juga lalu menyingkir ke Mesir dan seterusnya. Anda lihat dalam cerita ini, ya setelah Majus pergi, mereka tidur Yusuf Maria, tiba-tiba Tuhan datang lewat mimpi, bawa semua keluargamu ini, Yesus dan Maria pergi ke Mesir. Catatan saudara begini, Mesir itu luar negeri, ya hari itu mereka di Bethlehem harus pergi ke Mesir. Mesir itu jauh luar negeri, itu barangkali jauh, mungkin seperti ke Singapura atau kemana. Kalau ada pergi ke luar negeri itu butuh biaya, butuh uang.
traveling butuh uang. Nah pertanyaannya, Yusuf itu uangnya dari mana? Bawa keluarganya ke luar negeri. Makannya nanti bagaimana untuk Yesus sama Maria? Duitnya dari mana? Bukankah kita sama-sama tahu Yusuf adalah seorang yang sederhana. Seorang tukang kayu yang sederhana. Ibaratnya maaf kata, bayar hotel saja, bayar losmen saja dia gak sanggup. Apalagi biaya hidup pergi ke luar negeri, uangnya dari mana? Materi berkatnya dari mana? Tapi kita lihat di sini, Tuhan itu menjadi jawaban buat orang yang memerlukan berkat dalam hidupnya. Natal itu mengajar kepada kita, Tuhan Yesus menjadi jawaban buat bukan saja kebingungan kita, masalah kita, termasuk urusan berkat-berkat yang kita perlukan. Percaya dalam nama Yesus, Tuhan sudah menyediakan segala yang kita butuhkan. Saudara bisa berkata amin? Coba kita baca dulu satu ayat. 1 Korintus pasal 2 ayat 9. Ya, ini ayat-ayat terakhir berarti buat kita karena waktu yang ada ya. Mari dengan keras sama-sama kita baca ayat ini. 2, 3. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Ya, Tuhan menyediakan segala yang diperlukan bagi orang mengasihi Dia. Saya percaya orang yang jaga hati, ya, tetap mengasihi Tuhan, jaga hati. Setiap tindakan adalah perkataan Tuhan, gak menyimpang dari jalan Tuhan. Orang kalau nurut sama tuntunan Tuhan, hidupnya gak menyimpang dari firman. Apa sih kita mau katakan? Itu kan namanya orang mengasihi Tuhan. Orang yang cinta Tuhan, dia akan mengalami berkat yang luar biasa. Yesus jadi jawaban segala yang dia butuhkan. Tuhan sudah sediakan. Lihat contoh ayat ini. Sesuatu bahkan yang gak pernah kita lihat, Tuhan bisa sediakan. Sesuatu kebutuhan yang gak pernah timbul di hati kita, Tuhan bisa beri loh sama kita. Anda lihat Yusuf, Maria, dan Yesus hari itu. Yusuf sebetulnya bingung, mau pergi ke Mesir, bagaimana uangnya? Tapi kita lihat, Tuhan sudah sediakan. Anda tahu dari mana itu berkatnya? Dari para Majus. Sebelum Herodes mengejar mau membunuh Yesus, disuruh pergi ke Mesir. Berkatnya disediakan. Sebelum kebutuhan itu ada, disediakan emasnya, kemenyannya mur. Dari mana? Para Majus mempersembahkan kepada Yesus, saudara ya. Dan emas kemenyan mur itulah yang dipakai biaya emas itu. Pergi ke Mesir, membiayai kebutuhan mereka berapa tahun sampai Herodes mati, saudara ya, baru kembali lagi ke Israel. Ada bayangan berapa lama besarnya kebutuhan itu, tapi Tuhan sudah menyediakan. Saya gak tahu kebutuhan saudara, tapi saya percaya di masa sukar sekalipun kita membutuhkan sesuatu, sesungguhnya kalau Anda percaya Yesus jawaban buat hidupmu, Tuhan sudah menyediakan segala yang kau perlukan. Saya pernah cerita sama jemaat di Jombang. Saya itu pernah pelayanan di Surabaya. Ya, selesai pelayanan, bla 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 segala macam, gembalanya nggak ada. Pelayan keluar kota, saya menggantikan dia waktu itu. Memang diundang, sudah jadwal lah, kurang lebih begitulah. Lalu pekerjanya seorang wanita lulusan sekolah Alkitab dari Semarang, saudara ya, ngomong sama saya gini, Om Yohanes bantu doa saya. Bantu doa apa? Kamu sakit apa? Saya nggak sakit Om. Lalu bantu doa apa dong? Bantu doa minggu depan saya mau berangkat ke Israel. Wih gaya saudara ya, pengerja mau ke Israel. Rombongan sama gereja? Enggak Om, saya berangkat sendiri. Dalam hati saya bertanya, duitnya dari mana? Saya tanya terang-terangan, berkatnya dari mana? Ada orang memberkati saya Om. Lalu dia mulai cerita, dia diajak sama gembalanya kunjungan ke orang sakit. Orang sakit ini seorang Om dirawat di rumah sakit, lalu rawat jalan pulang ke rumah. Ya. Tapi masih sakit, tapi rawat jalan. Didoakan sama gembalanya, singkat kata setelah didoakan, saya pendekkan ceritanya. Orang sakit bertanya, ngomongnya bukan sama pendeta yang mendoakan dia, ngomongnya sama pekerja perempuan ini. Dia tanya begini, apakah kamu sudah pernah ke Israel? Belum pernah Om. Pengen ke Israel? Pengen. Kenapa enggak pergi? Gak ada uangnya Om. Gini, kamu mau gak ke Israel? Mau sekali Om. Om ini harusnya bulan depan berangkat ke Israel. Ya, tapi Om kondisi lagi sakit, meskipun minggu depan Om sembuh, tapi butuh pemulihan.
Om sudah coba tarik uangnya, minta ganti tapi nggak bisa. Paling-paling bisa digantikan sama orang lain, dibeli sama orang lain tiketnya. Tapi gini saja, kamu saja yang berangkat. Tapi pertanyaan pentingnya begini, apa kamu punya paspor? Punya Om. Minggu kemarin, 1 minggu yang kemarin saya ngurus paspor. Memangnya kamu mau pergi kemana? Kata si Om ini. Nggak kemana-mana Om, cuman tergerak saja. Akhirnya ya sudah, kamu yang berangkat ya. Bukan cuma dikasih ke Israel, dikasih juga uang saku. Dia berangkat ke Israel, berangkatlah dia dengan sukacita. Yang saya mau ngomong sama saudara begini, ya berkat itu gak lari kemana. Kenapa Om ini bukan kasih sama gembalanya, kasih sama pengerja yang masih bobok bawang, istilah orang Jawa. Aneh kan? Di sini kita belajar bahwa yang namanya berkat itu Tuhan gak pernah salah kasih. Masing-masing kita, setiap orang itu ada rezekinya, ada berkatnya. Dan saya percaya di minggu bulan Natal ini, ketika kita berdoa kepada Tuhan, ada rezeki berkat juga buat saudara. Saya percaya saudara sedang membutuhkan berkatnya. Ada kebutuhan yang besar, ada kebutuhan apa dalam hidupmu. Ingat, Natal itu juga menjadi jawaban buat segala berkat-berkat yang kita butuhkan. Yang kita butuhkan dalam nama Yesus, Tuhan sudah menyediakan buat kita. Saya gak panjangkan firman Allah. Saya mau berdoa buat saudara. Saudara yang lagi galau. Saudara lagi bingung karena masalah, karena sakit apa yang kau hadapi. Bahkan kau yang membutuhkan berkat. Tidak mustahil Tuhan jadi jawaban buat kehidupan saudara.